ngantuk men kayak saya Mas Anton nih. Bangun tidur kayaknya. Bentar Bapak Ibu, masih coba share screen tapi nggak bisa lagi. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Kembali lagi kita untuk beraktivitas seperti biasa sebelumnya, yaitu kita masuk GIMED. Sebelum kita mulai pembelajaran bersama, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Bapak Ibu, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, untuk hari ini kita masuk di modul 1.2, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari di LMS, ya Bapak Ibu, ataupun membaca modul yang telah Bapak Ibu download seperti itu. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk seperti biasa kesepakatan kita bersama sebelum memulai pembelajaran, Bapak Ibu silahkan menyalakan kamera. Jika ada sesuatu hal boleh di off-kan kamera. Kalau tidak ada halangan apapun ya silahkan Bapak Ibu tetap nyalakan kamera seperti itu. Kemudian mematikan mikrofon dan hadir seutuhnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh izin ketika ada suatu halangan tadi. Kemudian menghargai waktu bersama
Berikutnya, maksimalkan fitur chat. Jadi nanti ada kegiatan di mana Bapak Ibu untuk beraktivitas di fitur chat. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Ini seperti yang kita sudah buat kesempatan kemarin, bahwasanya sebelum bertanya atau berbicara silahkan klik raise hand terlebih dahulu. Berikutnya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Bapak Ibu, jadi ketika nanti dalam sesi Gimit ini Bapak Ibu mengalami kendala, ya, mungkin itu baik dari sinyal dan lain sebagainya, ya, mungkin cuaca ataupun mati lampu. Jadi itu hal yang wajar, Bapak Ibu. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Kita masuk ke kemana? Nah, jadi ini di sesi ini bahwasanya kita akan merefleksikan atau evaluasi sedikit masalah materi yang telah kita pelajari kemarin. Jadi kira-kira masih ingat apa tidak yang kita belajar bersama kemarin tentang apa sih yang kita pelajari kemarin dan bagaimana menurut Bapak Ibu setelah belajar kemarin itu? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Kemarin itu kita belajar apa sih Bapak Ibu? Coba diingat kembali. Halo? Apakah terdengar suara saya? Mohon maaf. Terdengar? Ya, Pak Anton, kira-kira apa ya Pak Anton yang kita pelajarin kemarin tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Apa yang kita pelajari dan harapan Bapak Ibu apa? Mohon maaf, Pak Solihin, boleh? Masih ingat? Pak Jupri, kemana tadi? Izin ya, masih izin. Atau Bu Desti masih ingat? Kita kemarin belajar apa? Yang kita pelajari? Refleksi, Pak. Ya. Menurut Ibu, bagaimana harapan Ibu setelah belajar refleksi itu? Harapannya setelah mempelajari refleksi kemarin, kita sebagai guru dapat ya, Bu. Dapat apa, Bu? Terputus. Atau yang lain, Pak Nur boleh? Kemarin kita belajar refleksi, Pak Nur. Jadi harapan Pak Nur sebagai guru PJOK itu seperti apa ke depannya? dapat ini Pak, lanjut. Dapat memahami apa kekurangan, dapat memahami kelemahan dan kekurangan yang ada pada
peserta didik. Apa ya? Baik, boleh. Selain kekurangan, juga apa? Kelebihan juga seperti itu, Bu ya. Iya. Baik, jadi agar menjadi guru yang profesional. Baik. Ya. Atau ada yang bisa menambahkan, Pak Nur, boleh? Mohon maaf suaranya, Pak. Jadi kalau refleksi ini kan berhubungan dengan cerminan atau gambaran proses pembelajaran. Jadi memang perlu setiap selesai melaksanakan proses pembelajaran, kita perlu merefleksi apa yang sudah kita laksanakan selama proses pembelajaran. Jadi tujuannya adalah untuk memahami kelemahan, kekurangan dalam proses pembelajaran. Jadi apa ya? Juga memahami tentang mungkin apa pendekatan kita, selanjutnya strategi, taktik, terus metode pembelajaran yang tentunya dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Kita intinya inilah apa bagainya merefleksi diri ini, kita ya sedang refleksi ini melihat proses pembelajaran kita lah, perlu apa yang perlu kita perbaiki ke depannya gitu. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Tuh, ada yang lain? Bapak Ibu, boleh dipersilakan? Atau Pak Anton langsung off cam. Baik, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi bahwasanya untuk refleksi itu agar kita bisa mengetahui apa kelemahan kita dan kelebihan kita apa. Jadi nanti bahwasanya kita bisa memaksimalkan ke depannya untuk menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu kemarin masih ingat ada berapa pendekatan atau teknik refleksi kemarin Bapak Ibu? Ada berapa? Masih ingat nggak? Ada berapa pendekatan yang kita pelajari kemarin? Bu Desti boleh? Kok sudah off cam? Atau Pak Nur boleh lagi, nggak apa-apa. Kalau masih ingat, kemarin kita belajar pendekatan, ada berapa pendekatan untuk teknik refleksinya? Ada 2, 3, 4. Oke, untuk teknik atau modelnya ini pendekatan ada 2 kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama pendekatan Botton, yang kedua Gibbs, Bapak Ibu ya. Kalau Botton kemarin ada berapa tekniknya, langkahnya berapa? Lupa? Ya, ada 3 kalau yang Botton ya. Jadi apa, terus siapa, dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Sekarang apa? Ya, jadi apa, siapa, dan sekarang apa. Itu teknik Botton. Kemudian yang berikutnya teknik Gibbs. Kemarin ada berapa langkah kemarin? Masih ingat? Bu Desti masih ingat? Untuk refleksi Botton. Atau yang lain, Bapak Ibu? Lupa ya? Yang bagaimana itu bukan Pak? Ya, yang pertama ada apa itu namanya? Langkah-langkahnya yang ada bulut-bulutan itu, Bu. Ingat nggak? Baca itu. Langkahnya, urutannya. Ayo. Lupa. Yang evaluasi, deskripsi gitu Mas ya. Iya, benar. Benar, Pak. Apa nih ya? Dari urutannya apa aja itu? Ya, diagnosis. Diagnosis, kira-kira apa? Yang pertama apa? Urutannya, Pak? Penilaian apa ya?
Ada 6 itu Pak Anton. Boleh Pak Anton sebutkan. Yang pertama deskripsi, kemudian perasaan, apalagi yang termasuk, walaupun nggak urut nggak apa-apa Pak, seingatnya aja. Evaluasi Bapak Ibu ya, kemudian ada analisis, yang kelima konklusi, dan yang keenam ada rencana tindak lanjut. Mungkin itu untuk evaluasi sedikit tentang materi yang kemarin yang kita pelajari. Silakan Bapak Ibu jika masih belum paham silakan dibuat kembali modulnya kemarin. Baik, berikutnya kita lanjut Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini Bapak Ibu. Untuk tujuan luasnya, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian untuk capaian akhir pelatihan, bahwasanya guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, Bapak Ibu, atau kekuatan, atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Berikutnya, tujuannya untuk capaian umum modul pada hari ini Bapak Ibu. Jadi guru mampu memahami pendekatan terbesar. Saya ulangin, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset kuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau modulnya. Guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Dan yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Mohon maaf untuk tulisannya terlihat Bapak Ibu ya di layar Bapak Ibu atau kurang besar? Kurang besar, Pak. Kurang besar ya. Baik. Sudah besar Bapak Ibu? Kebesaran Pak. Kebesaran. Ada nggak kelihatan lagi? Nah, pencet lagi. Oke, baik. Lanjut ke berikutnya. Ini malah kecilan di sini, Pak. Bentar. Ya, atas dulu. Pas. Sekarang kepotong Bapak Ibu ya? Kepotong nggak di situ? Kepotong. Terlihat penuh atau kepotong? Kepotong. Potong Bapak Ibu. Tetap kepotong Bu ya? Iya, masih kepotong. Potong. Kalau seperti ini? Ya. Sudah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking. Ya nanti istilahnya ABT seperti itu, asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tentunya baik untuk agenda kita pada hari ini 5 menit awal yaitu pembukaan, kemudian mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian berikutnya berpikir berbasis aset atau kekuatan, ataupun disebut asset based thinking. Kemudian
60 berikutnya, diskusi identifikasi situasi 3, 4, dan 5. Jadi nanti situasi ketiga, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 4, menerapkan pendekatan aset based thinking. Kemudian situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. Terus yang 10 menit berikutnya, memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, dan 5 menit terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Kemudian, oke. Baik, Bapak Ibu. Di sini ada sebuah pertanyaan apa, Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu paham tidak aset based thinking itu? Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari atau sudah membaca tentang aset based thinking, Bapak Ibu? Baik, jadi Bapak Ibu di sesi ini silahkan kalian, maaf Bapak Ibu, tuliskan di kolom chat. Jadi tentang apa itu asset based learning, based thinking, maaf, pleset terus dari tadi. Jadi pandangan peserta atau Bapak Ibu tentang pendekatan asset based thinking, Bapak Ibu ya. Jadi silahkan diketikkan di kolom chat dengan waktu mungkin 1 menit aja, nanti saya hitung bersama-sama ketika 1, 2, 3 dipencet bersama. Jadi nanti muncul bersama seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Atau enggak dong? Bu Desti paham? Dikit. Ya, baik. Silakan ditulis di kolom chat, kemudian nanti jangan di-enter terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nanti saya hitung 1 sampai 3 baru di-enter. Sudah belum Bapak Ibu? Belum? Mohon maaf Pak Solihin, ada kesulitan atau tidak? Lanjut. Siap. Izin Pak, ulang pertanyaannya tadi apa Pak? Oke, jadi pandangan Bapak Ibu terhadap pendekatan asset based thinking. Ya, jadi untuk materi hari ini, pandangan Bapak itu bagaimana?
Pak Solihin nanti ngirimnya ya. Jadi saya hitung 1, 2, 3, jadi nanti muncul semua gitu. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Seperti rekan saya itu Pak Nur. Iya, gue ganggu aja. Sudah Bu Desti, Pak Nur sudah diketik, tinggal enter. Baik, 1, 2, 3 boleh di enter kalau sudah. Baik, Pak Solihin, saya mulai Pak ya. Aspek tentang kekuatan di dalam kondisi tubuh. Oke, kekuatan ya. Siap. Bu Desti, aset based thinking yaitu aset berbasis kekuatan. Kemudian Pak Nurdiantoro, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memastikan perhatian pada apa yang bekerja yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Ya, baik sekali Pak. Pak Anton, baik. Asset based thinking adalah pendekatan yang memusatkan pada kekuatan berpikir positif. Kemudian Pak Agus, konsep yang berkaitan dengan pemikiran optimal atau strategi terbaik dalam pengelolaan aset atau sumber daya yang dimiliki, baik dalam konteks individu, organisasi, atau kelompok. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Solihin dulu, kira-kiranya bisa menjelaskan maksud dari jawaban Pak Solihin ini bagaimana? Sedikit aja. Aspek tentang kekuatan di dalam kondisi tubuh itu seperti apa? Monggo Pak Solihin. Oke, Ya Pak, silahkan. ya, saya akan coba menjawab tentang kekuatan dalam tubuh. Kita mengenal dengan mens sana in corpore sano. Di dalam jiwa yang kuat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat Tubuh yang sehat. tubuh yang sehat juga ya. Iya, Pak. Balik ya Pak. Siap, relax saja Pak. Monggo. Jadi menurut saya kekuatan itu untuk bagian tubuh adalah pundan mental yang dimiliki seseorang untuk melakukan defense, baik itu menyerang maupun itu diserang. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, Pak Solihin, terima kasih atas jawabannya. Baik, berikutnya mungkin Bu Desti boleh menjelaskan aset yang berbasis kekuatan itu untuk melakukan perubahan yang mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pembelajaran yang berdampak pada murid. Cukup Bu? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, Pak Nurdianto, mungkin bisa menjelaskan sedikit. Apa ya? Best thinking, kalau sih intinya sih berpikir positif. Ini kekuatan berpikir positif. Jadi bagaimana kita ini selalu berpikir positif khususnya dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak mendeskripsikan anak
ketika mereka memang mempunyai kelemahan dalam proses pembelajaran. Dan kita juga bisa menjadikan kekuatan berpikiran positif ini untuk bisa menjadi inspirasi, menumbuhkan inspirasi atau hal-hal yang positif lah. Jadi kita ini nggak negatif thinking. Ini kan jadinya kalau lawannya negatif thinking lah, kita ini mungkin berpikir yang negatif tentang seseorang atau tentang pembelajaran. Jadi itu menimbulkan kelemahan. Saya rasa intinya sih itu saja. Kita berpikir positif, kita memanfaatkan kekuatan positif thinking lah. Itu menurut saya sedikit. Baik Pak, luar biasa sekali jawaban Bapak. Baik, berikutnya Pak Anton boleh sedikit menjelaskan tentang jawaban Bapak. Asset based thinking adalah pendekatan yang memusatkan pada kekuatan berpikir positif. Boleh Pak Anton? Sedikit saja, tidak apa-apa. Masih dalam Gimit atau Pak Anton? Oke, lanjut. Pak Agus, boleh? Cek, Pak Agus. Pak Agus Feryadi. Bentar, Pak. Asset based thinking ya Pak ya tadi ya? Ya. Dari pengertiannya aja mungkin kita baik gitu kan Pak ya, pemikiran optimal itu tadi berarti dimaksimalkan secara terbaik dalam melakukan kegiatan yang positif untuk anak peserta didik. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Pak Anton, sepertinya tadi sudah mulai berbicara tapi tidak terdengar seperti itu. Boleh diulang Pak? Cek, Pak Anton. Oke, baik. Kayaknya ada gangguan sinyal seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mengenai asset based thinking ini, intinya pendekatan ini berbasis berpikir positif, Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau kita di sekolah itu melihat aset yang ada itu berpikirnya yang negatif. Kok enaknya koyok ngene, kepiye kan seperti itu. Jadi yang kita lakukan apa? Tapi kalau di sini kita bagaimana bisa memanfaatkan itu semua, Bapak Ibu, untuk pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi yang positif aja yang terpikirkan untuk kedepannya bagaimana. Jadi nggak hanya untuk aset itu banyak, seperti ada berapa macam Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya itu nanti kita masuk ke asetnya. Jadi saya singgung sedikit Bapak Ibu. Jadi aset itu ada aset manusia, kemudian lingkungan, kemudian ada aset fisik dan lain sebagainya. Ada 7 aset. Jadi bagaimana kita tinggal memanfaatkan itu semua untuk pembelajaran. Mungkin yang kita ketahui bahwasanya kemarin di sekolah, mungkin pengalaman saya juga, bahwasanya adanya alat sebagai untuk pembelajaran, alat dan lain sebagainya, itu kurang maksimal. Karena yang ada ngeluh. Mungkin Bapak Ibu semuanya mengalami keterbatasan untuk aset yang kita miliki. Jadi dengan adanya aset ini Bapak Ibu diharapkan mampu untuk memunculkan kreativitas Bapak Ibu. Jadi selain kreativitas, inovasi Bapak Ibu, sehingga pembelajaran Bapak Ibu bisa tercapai dengan baik. Seperti itu. Pak Suwandi boleh ya? Nggak apa-apa Pak.
Baik, lanjut. Jadi Bapak Ibu, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Itu menurut Mahatma Gandhi, Bapak Ibu. Next, berikutnya. Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP. Ya, baik. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking? Bapak Ibu, bagaimana pandangan Bapak Ibu terkait pendekatan asset-based thinking ini? Pandangannya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah pernah mengalami di sekolahnya bahwasanya sudah melakukan asset based thinking ini Bapak Ibu. Jadi kira-kira bagaimana pandangan Ibu setelah Bapak atau Ibu ya? Kadang saya ini berbicara agak terpleset-pleset seperti itu. Jadi pandangan Bapak Ibu mengenai pendekatan asset based thinking. Ya, jadi mungkin seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi bahwasanya ya bisa memunculkan kreativitas Bapak Ibu, inovatif, tidak ngeluh seperti itu bahwasanya. Mungkin selama ini yang kita alami selalu mengeluh ketika ingin mempraktekkan atau memberi materi terhadap anak. Mungkin lebih fokus ke sarpras biasanya. Mungkin bolanya yang kurang atau alatnya tidak ada seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya asset based thinking ini, Bapak Ibu mampu berkreativitas, kemudian menciptakan suatu hal yang baru, inovatif seperti itu, Bapak Ibu ya. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan atau bercerita sedikit tentang pengalaman Bapak Ibu di sekolah, seperti itu. Kalau saya Pak, kekurangannya bukan kekurangan sih, kesulitannya itu kalau ketika anak-anak itu materi hari itu yang kita berikan tidak menarik menurut anak-anak, seperti misalnya materi hari itu bukan olahraga yang mereka senangi. Jadi kadang mereka untuk diajak olahraga itu kurang semangat. Misalnya hari itu karena anak-anak di sekolahan saya itu maunya tiap olahraga itu main bola kasti, sepak bola itu aja. Nah, ketika pada hari itu bukan pelajaran yang mereka senangi, mereka bermalas-malasan, Pak. Baik. Cukup, Bu? Atau ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup, baik. Pak Nur mungkin bisa menanggapi, Pak, untuk pertanyaan Bu Desti tadi, atau permasalahannya ketika anak itu lebih tertarik dengan kebiasaannya seperti itu. Jika diberi materi terbaru, dia tidak tertarik seperti itu, Pak. Oke, jadi memang sih pada kenyataan di lapangan memang pada intinya seperti itu. Anak tertarik dengan hal-hal yang memang mereka sukai, ya, hal-hal yang mereka sukai. Mungkin ketika usia SD atau SMP awal itu mereka memang saatnya masih bermain. Mereka masih selalu berpikir bermain, olahraga itu bermain. Tetapi memang itu di dalam ini seperti hal yang kita bahas tentang asset based thinking, tentunya kita harus berpikir positif juga. Berpikir positif, dan kita juga merefleksi selama ini mungkin kita mengikuti kemauan anak, karena ya memang pada dasarnya selain mengikuti anak,
kita juga lebih diringankan sih. Tetapi sebenarnya nggak seperti itu. Kita seharusnya memang menyampaikan materi sesuai dengan apa yang akan disampaikan pada pembelajaran itu. Jadi mengenai asset based thinking tentunya berarti anak mempunyai energi yang lebih. Di situ perlu kita juga temukan metode-metode atau pendekatan bagaimana kita berpikir cara melakukan pendekatan yang terbaik kepada anak-anak yang mungkin energinya masih berlebih. Mereka masih ingin bermain. Tentunya kita bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran dengan dimodifikasi, tidak mengurangi keinginan anak untuk bergerak. Itu, jadi kita harus berpikir positif lah. Asset based thinking tadi yang barusan kita pelajari, kita jadikan sebuah motivasi. Tentunya tinggal bagaimana kita memodifikasi pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Mungkin itu, Mas Adi. Baik, terima kasih Pak. Ya, Bu Desti, gimana kira-kira? Jadi untuk pembelajaran yang seperti itu mungkin masukin sedikit Bu ya. Bagaimana kita bisa modifikasi permainan sebelum itu ada game-game yang menarik sehingga anak-anak itu lebih bisa fokus lagi, bisa mengikuti lagi, bisa bersemangat lagi untuk mengikuti materi yang lain selain yang mereka sukai, sehingga pembelajaran nantinya bisa tercapai seperti itu. Jadi tujuannya tercapai terlebih dahulu. Jadi nanti itu pun nggak hanya di SD saja. Mungkin saya juga mengalami itu di SMA seperti itu. Jadi banyak anak di mana tidak suka dengan materi yang ketika dia yang tidak minati. Jadi untuk solusi saya ketika seperti itu, saya bagaimana untuk memberikan game-game yang mengarah pada materi itu, sehingga mereka tertarik dan mengikuti sampai selesai dan tujuan pembelajaran bisa tercapai seperti itu. Mungkin itu Bu Desti. Iya, terima kasih masukannya. Baik. Oke, kita lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini yang tadi tentang asset based thinking, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya keistimewaan asset based thinking adalah apa? Kira-kira Bapak Ibu melihat dari keistimewaannya apa? Boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Jadi sudah mengetahui bahwasanya asset based thinking itu bahwasanya dia pendekatan yang berbasis kekuatan, Bapak Ibu ya. Kemudian istimewanya apa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin boleh langsung saja di komentar Bapak Ibu. Silahkan mic-nya dihidupkan boleh atau di chat, kolom chat boleh. Baik. Ya, Pak Solihin dapat menumbuhkan kreativitas, boleh, Pak Ibu. Selain kreativitas, Bapak Ibu, ada yang lain? Pak Suwandi boleh? Saya ingin mendengarkan suaranya sedikit. Ya Pak, masih menyimak Pak. Ini masih baru masuk Pak, jadi belum ini Pak. Nanti Pak. Baik. Pak Abdul Ghani, apakah masih berada di sini?
Pak Agus masih di dalam Gmeet? Masih ya? Masih Pak, masih. Oke. Baik, boleh langsung saja, nggak usah diketik di chat, Pak, boleh diutarakan langsung mengenai keistimewaannya apa aja. Boleh 1 atau 2. Oke, kita lanjut. Mengapa Bapak Ibu? Oke. Oke, Bu Desti, keistimewaan best thinking dapat mendorong kita memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita. Baik. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut aja. Di sini ada capaian pembelajaran untuk hari ini. Untuk peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Itu saja. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita langsung lanjut saja ke studi kasus, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu saya buatkan break room ya, di mana nanti setiap roomnya terdiri dari 3 atau sampai 4 orang seperti itu. Jadi per kelompok, Bapak Ibu. Di apa Swisbel itu sudah dibahas masalah dinanya apa personal kita. Wah, kalau kayaknya kemarin sudah tanya sama Roni. Baik, saya bacakan Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu juga membaca untuk studi kasus yang ketiga. Jadi pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas atau kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kemudian kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut, karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini pada orang tua peserta didik serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah
melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis, gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU. Belum dapat terlaksana, sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Kemudian pertanyaannya terkait studi kasus ketiga tadi, bahwasanya yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Bapak Ibu, apakah masih terdengar suara saya? Mohon izin. Lanjut. Bapak, Ibu, silakan di screenshot pertanyaan pemantik ini. Jadi nanti Bapak Ibu masuk di kelompoknya masing-masing. Boleh silakan. Saya hitung. 1, 2, 3. Sudah, Bapak Ibu? Baik, kalau sudah, saya akan bagi kelompoknya breakout room, Bapak Ibu. Tadi Pak Suwadi sudah membantu jawab yang kasus Pak Gerak tadi ya Pak ya. Pak Indah tadi juga sudah aset yang akan dari sekolah. Orang yang lain Kelompok aja. Jadi 3 kelompok aja Bapak Ibu ya. Baik. 1, 2, 3 Pak Asma, Pak Sobi. cek ada suara. Halo. Gimana Kak? Pak Ibu ada berapa tadi ya masuk ya? Pesertanya? 2, 3, 10. 10. Baik. 4, 5, 6, 7. 10 dengan saya ya atau gimana? Breakouts-nya kita benar. Tiga, 1, 2, 3. Tambahkan ketiga. Baik, di kelompok pertama Pak Abdul Ghani, kemudian Pak Anton, Pak Jupri dan Pak Suwandi. Kemudian berikutnya di kelompok berikutnya Bu Asmi, Pak Nurdiantoro, Pak Solihin. Kemudian yang ketiga Pak Agus, Bu Desti dan Pak Misja. Itu Pak ya. Baik. Oh, iya Pak. Siap. Halo. Silakan Bapak Ibu untuk masuk di breakout room masing-masing.
Padahal udah mengajukan sesuai prosedur Pak ya. Iki kok berluru. Kalau mungkin ada pertanyaan. Gimana Pak caranya? Jadi kan Baik, Bapak Ibu, silakan Pak Suwandi, Pak Jupri, Pak Anton, dan Pak Abdul Ghani untuk mendiskusikan. Kak, boleh yang lain pakai SMT atau Pak Bisa, dan ini suara kakak-kakak perempuan. Halo, Panton. Mana tugasnya? Ikut on dulu. Siap. Sebentar, suaranya option apa? Yang merah apa ini? Suaranya Panton ada. Suaranya. Mas Pandi. Iya, Pak. Kedengaran ya suaranya. Apa tugas kita itu? Ya. Barusan suruh ngapain gitu ini tadi? Ini kita rapat kita ya berarti ini. Iya, ini kita kurang paham juga ini. Ini tugas kelompok. Iya. Saya juga tadi masih menyimak, kebetulan banyak kesibukan di belakang sebentar, cuman kedengaran, tapi ya nggak menyimak seluruhnya. Gimana? Yang nyimak dari awal nih siapa ini? Pak Suwandi apa Pak Anton ini tadi? Nah ini Pak Anton mungkin ini yang dari tadi nih. Kita malah pulang dari nyari rumput Pak. Masya Allah. Bentar. Apa perintahnya tadi ya? Tadi perintahnya itu kita suruh berdiskusi kasus ketiga tadi yang apa? Sekolah tadi tembus jalan tadi ya Pak ya? Iya. Itu ada 3 pertanyaan itu. Itu gimana ini kita nih? Ya, pertanyaannya apa? Kasusnya aja saya juga lupa sebenarnya. Cuman pertanyaan sempat saya screenshot tadi. Ini ya, saya screenshotnya di mana saya simpan screenshotnya. Oke. Ya, bentar.
Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Terus kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. 3, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Wow. Nah, ini disuruh gimana ini, Pak? Kita suruh mengidentifikasi cerita tadi itu ya, Pak? Iya. Nah, itu sebenarnya harus kita ketahui dulu permasalahannya yang tadi diuraikan oleh Fasil. Ada inti permasalahannya ini, Pak. Ore-oretan dulu ini kita nih. Aduh, penanya mana ini? Pena. Pak Anton suaranya dihidupkan, Pak Anton. Iya. Kenapa? Ya, nggak terdengar Pak Anton. Iya, tidak ada suaranya Pak Anton itu. Pak Anton. Ini. Apa ini dalam saat tersebut? Jadi permasalahan pertamanya tadi apa tadi itu ya? Kita lanjutkan ini aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Oke. Jadi permasalahannya dulu ya, baru kita ini kan kita cari identifikasinya. Identifikasi pendekatan terlalu nyimak Pak, coba ulangi lagi. Tadi ada cerita apa tadi, sekolah yang dikeliling kebun kopi begitu mungkin. Kemudian Bapak tadi Bapak siapa itu ingin membuat solusi menerobos kebun kopi tersebut untuk melalui ke sekolahan gitu. Membuat jalur akses ke sekolah dengan menerobos kebun kopi ya. Oke. Nah, terus apa lagi tadi, Pak? Lanjutannya. Kepala sekolah tidak memberikan solusi gitu. Karena tidak mempunyai wewenang gitu. Kepsek tidak memberikan solusi. Ini cerita singkat saja ini, Pak. Enggak apa-apa, yang penting ada data dulu kita memberikan solusi. Karena tidak ada kewenangan gitu ya. Ya, sedangkan pihak yang bersangkutan punya kebun kopi tidak mengizinkan gitu. Ya, kewenangan. Untuk ceritanya di grup sudah saya share ya Pak Ibu ya. Oh, iya Pak. Yeah. Boleh, ini coba nah. Ngomong dari tadi lupa ngidupin mikrofon. Mana-mana cek. Baik. Untuk pertanyaan pemantik sudah di screenshot kan Bapak Ibu? Sudah Pak. Monggo dipecahkan bersama
dengan kelompoknya, Pak. Ya. Pak Basil. Ceritanya maksudnya mana ya Pak tadi Pak? Untuk ceritanya sudah saya share di grup WA. Grup ada Ya. grup ya. Sudah dikirim kan? Oh, di WA. Iya. Buka lagi nih. Zoom saya di WA. Oke, tutup dulu. Ya. Lalu saya buatkan form Pak ya di backgroundnya. Nanti kalau ada itu apa namanya? Ya. Kita mungkin menjawab pertanyaan yang pembangkit itu ya Pak ya dari apa? Pembahasan tadi itu ya Pak. Iya, benar Pak. Dari 3 pertanyaan tadi. Gimana ini Pak Jupri? Oke, kita baca dulu. Kita baca dulu sebentar. Ini Mas. Ini kerja dengan satu alatnya ini malah belum bisa saya aplikasikan satunya. Ini paksa menggunakan handphone itu. Oke. Untuk pendekatan tadi kan ada 2 macam, Pak. Jadi masuk di ABT asset based thinking atau deficit based thinking seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu identifikasi. Kemudian aset apa saja yang dimiliki oleh situasi tersebut dalam situasi tersebut. Jadi untuk aset tadi ada 6, Pak. Saya jelaskan sedikit. Jadi ada aset manusia, kemudian sosial, politik, agama atau budaya, kemudian fisik, berikutnya lingkungan, dan yang terakhir finansial. Jadi kira-kira dari ke-7 aset ini ada nggak yang dalam cerita itu? Seperti itu. Gimana Pak Jupri? Pak Anton suaranya kecil ya? Oh Pak Anton suara kecil. Oh, nah ini perangkat terlalu panas. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kayaknya Pak Anton pakai tulisan saja Pak kalau nggak terdengar Pak. Jawabannya kasih pakai tulisan.
Ini sepertinya apa ya? Sosial, oke. Budaya, iya. Ya. Aset, iya. Iya, itu kan kalau bicara itu kan ada berapa tadi kan, ada aspek sosialnya. Ada 7 apa berapa tadi ya? Nah, ini buka lagi sini. Mana buka lagi sih? Wah, jaringan saya dibatasi pula. Ini tujuannya nanti untuk didiskusikan ya Pak ya? Iya, didiskusikan. Dijelaskan kemudian didiskusikan gitu ya? Iya, betul Pak. Saya kok ini ya? Gimana Pak Jupri? Boy, iki ngeblank aku. Mana ini? Tak muka-muka dulu, coba buka Mbak Google dulu sih. Iya, ini saya minta juga lihat-lihat di Google. Mana ini? Folder relasi komunitas adalah bahasa Inggris pula. Latar belakang budaya ya. Latar belakang budaya, hubungan sosial, hubungan rasa kebersamaan. Oke, praktek bahasa, keberagaman pemikiran. Oke. Itu kayaknya kalau lihat dari ini aset yang berkait kita identifikasi ya lah ya dari permasalahan tersebut yang sepertinya ya kan dari latar belakang budayanya itu karena faktor kebiasaan lingkungan sekitar itu. Jadi kayaknya belum terbuka itu bapaknya itu untuk membuka jalan itu. Ya. Kayaknya begitu. Terus mungkin latar belakang hubungan. Nah, ini ada keterkaitan ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut sesi lebih ke menyampaikan hasil dari diskusi tadi dengan kelompoknya masing-masing. Presentasi, Pak. Belum selesai, Pak. Kalau presentasi kan menampilkan, kalau itu langsung aja seperti itu. Langsung disampaikan saja, Bapak Ibu. Jam 5 pertanyaan dari kelompok dulu sudah siap dulu. Kelompok itu satu dulu lah, kami terakhir dengerin dulu. Allah. Baik, silahkan kelompok 1. Aduh. Ya. Ada pertanyaan nih.
Ya, identifikasi strateginya. Insya Allah, Kelompok satu silakan yang mau presentasi, menyampaikan saja seperti itu. menyampaikan saja, nggak diskusi Pak. Ya, hasil diskusinya silakan disampaikan seperti itu. Yang salah nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa Bu, kita belajar bersama. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Silakan Bu Desti dulu. Oh, boleh. Tadi untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya untuk nomor 1, identitas pendekatan berpikir apa yang digunakan guru. Itu kami pakai pendekatan berbasis deficit based thinking. Permasalahan tentang karena ngerasa itu adalah permasalahan, jadi kami pilih yang aset nomor 2. Identitas pendekatan berbasis deficit based thinking. Nomor 2, identitas aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Itu kami menjawab dengan aset manusia, Pak. Manusia itu terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tukang kebun, pemilik kebun. Terus strategi yang akan dikembangkan adalah mungkin berdasarkan permasalahan tersebut, mungkin kepala sekolah mengajak bermusyawarah antara guru masyarakat dengan pemilik kebun gitu Pak. Melakukan pendekatan dengan bermusyawarah. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang lain boleh menanggapi untuk kelompok Bu Desti. Tadi kelompok berapa? Kelompok 3 atau 2? Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kelompok yang lain boleh untuk menanggapi Bapak Ibu, atau langsung aja kita menyampaikan langsung aja untuk kelompok yang lain langsung. Langsung ke kelompok 2 atau 1 berikutnya nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena waktu kita sudah menunjukkan jam 5, masih ada 2 kegiatan lagi. Langsung saja. Kelompok 1 boleh. Siapa tadi Pak Jupri ya? Ya Pak Jupri. Pak Jupri ya Allah. Oke. Baik, ya sebentar dulu ini. Aduh. Enggak bingung sendiri. Ini sebenarnya telat menyimak ini. Tapi saya cobalah untuk ini ya. Simpulan dari kelompok kami. Ini pendekatan apa yang dilakukan mengenai kasus tersebut ya. Mengenai itu yang kalau lihat dari identifikasinya itu kalau kami tetap berpikir positif dengan kekuatan berpikir positif dengan aset based thinking ya. Nah, terus identifikasinya aset ini mana? Nah, itu sebenarnya kita tinggal menjalin hubungan dengan Bapak tersebut, karena ini mungkin dilihat dari situasi lingkungan sosial budaya, karena itu kita harus ada yang jelas pasti akan ada keberagaman pemikiran. Jadi kita akan membuat hubungan ya dengan membaguskan hubungan dengan lingkungan, dengan pemilik kebun tersebut. Nah, itu nanti akan kita ajak kerjasama, diantaranya mungkin bisa membuka pikiran Bapak tersebut sehingga yang kebutuhan untuk kepentingan di sekolah tersebut ya bisa kita istilahnya wujudkan bersama. Itu mungkin karena Bapak tersebut mungkin ya masih belum
terbuka wawasannya, bisa juga karena mungkin juga karena merasa dirugikan, kan bisa jadi seperti itu. Nah itu. Keren Bisa Pak terdengar? Jupri jawabannya. Dengar ya. Ya, bagus sekali Pak Jupri. Nyontek. Ngoret-ngoret ini barusan nih, nah pakai pena sama Pak Suwandi itu, nah tuh ngoretan dulu. Tadi Kalau ada jawabannya pendek, nggak bisa ngembangin Pak. kami pendek-pendek, pokoknya tak ngurai-ngurai aja, kira-kira aja tadi, mudah-mudahan ya. Aku nggak bisa ngembangin. Yang penting jawab. Ya, itu saja dari kelompok kami ya. Silakan nanti kalau memang itu bisa jadi atau bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Jupri atas jawabannya, luar biasa sekali. Mungkin untuk kelompok berikutnya, kelompok berapa tadi Pak? Pak Jupri maaf, kelompok berapa? Pak Suwandi yang tahu kelompok berapa Pak Suwandi? Lupa juga Pak Suwandi. Kelompok 1 kalau nggak salah Pak. 1 ya. Oke, berikutnya kelompok 2. Silahkan. Berarti kelompok 2 siapa ya? Pak Nur ya? Kalau nggak salah ya. Pak Solihin. Monggo Pak. Mana Pak Solihin? Pak Sulihin, jangan kabur. Oke, jadi kelompok 2 ini saya kasih pengantarnya aja nanti biar ditambahkan oleh Pak Solihin. Nanti Pak Solihin yang lebih jelasnya nih. Jadi identifikasi pendekatan berpikir yang menggunakan situasi ini ya mungkin berbasis kekuatan asset based approach itu mungkin yang digunakan. Jadi identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jadi yang pertama kita identifikasi dan kenali dulu hal-hal positif. Nah, menggunakan kekuatan sebagai kekuatan fokus pikiran. Jadi kita berpikir positif dulu dengan situasi yang tersebut. Selanjutnya kita fokus identifikasi pemecahan masalahnya. Jadi nanti kita bersama dengan kepala sekolah dan warga masyarakat sekitar kita identifikasi cara pemecahan masalahnya, solusinya apa. Karena pada ini tentunya untuk nomor 3 ini strategi yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Yang pertama kita fokus pada aset dan kekuatan kita, hanya membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan. Oke, mungkin itu pengantarnya. Silakan Pak Solihin dan Bu Asmi ditambahkan. Boleh Bapak Ibu yang lain jika ada tambahan. Baik, Bapak Ibu, untuk diskusi kali ini cukup luar biasa Bapak Ibu. Jadi pandangan Bapak Ibu ada yang berbeda, ini cukup menarik sekali. Ada yang memandang bahwa saya tadi berbasis masalah seperti itu. Kemudian ada yang memandang berbasis positif. Jadi Bapak Ibu, di sini kita belajar tidak ada yang mana yang salah dan tidak ada yang benar seperti itu. Jadi kita mencoba untuk menyamakan persepsi seperti itu. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Baik, ini tadi mengenai deficit based thinking. Jadi ini kelompok 3 tadi sudah menjelaskan bahwasanya seperti tadi di cerita tersebut lebih mengarah ke deficit based thinking, Bapak Ibu.
Jadi berbasis masalah, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, deficit based thinking ya, itu lebih ke berbasis masalah. Jadi hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat seperti itu. Kita lanjut. Bapak Ibu, mohon maaf untuk kira-kira dari cerita tadi, diskusi tadi, hal-hal apa yang menjadi faktor penghambat, Bapak Ibu? Dari cerita tadi, penghambatnya apa? Bu Desti, boleh? Untuk penghambatnya tadi apa? Untuk Pak Jupri, boleh? Ya, baik, Pak. Ya. Faktor penghambatnya tadi apa saja, Pak? Boleh? Kalau lihat dari ceritanya, faktor penghambatnya itu ya pemilik kebun tidak memberikan jalan. Ya, Pak. Terus kan yang keduanya kepala sekolah tidak punya kewenangan. Nah, itu yang kita agak kesulitan di situ. Nah, yang intinya yang dua itu yang saya tangkap, Pak, sementara itu. Ya, Pak. Kepala sekolah tidak punya kewenangan, yang punya lahan tidak memberi jalan. Jadi intinya dalam pembelajaran itu jika kita memikirkan hal yang negatif, Bapak Ibu, jadi menjadi penghambat kita untuk proses pembelajaran. Di mana lebih baiknya kita untuk berpikir positif, jadi memanfaatkan aset yang ada seperti itu. Jadi intinya untuk yang materi ini kita ditekankan untuk aset based thinking seperti itu, Bapak Ibu. Oke, lanjut saja. Berdasarkan tugas asinkron, Bapak Ibu kerjakan dalam forum diskusi dalam S. Mengapa guru PJOK perlu? Baik, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Jadi tadi sudah kita bahas bersama. Baik, berikutnya. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Jadi guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Berikutnya, kita telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya dan ataupun serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Berikutnya, mewujudkan visi atau mencapai tujuan-tujuan burung prakarsa perubahan. Bapak Ibu, di sini ada tabel masalah ya, atau atasi atau selesaikan seperti itu. Jadi ini berbasis masalah seperti yang pertama. Kemudian upaya mencari dan mengatasi masalah. Kemudian perseptifnya pasti ada suatu atau yang salah seperti itu. Kemudian fokusnya cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah atau kesulitan ataupun batu sandungan. Kemudian pengalaman emosi pasti tidak menyenangkan seperti itu untuk berbasis masalah. Kemudian di sini berbasis kekuatan atau potensi. Ini di daya gunakan, Bapak Ibu. Kemudian upaya, identifikasi, apresiasi, selidiki, kemudian kekuatan atau potensi atau aset. Perspektifnya pasti ada kekuatan atau potensi asetnya, seperti itu. Kemudian fokus, apresiasi kekuatan atau potensi atau aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, ko-kreasi, kemudian masalah atau tantangan ataupun batu lompatan seperti itu. Kemudian pengalaman emosi pasti bahagia. Lanjut, Bapak Ibu. Gimana? Oke, baik. Lanjut saja, Bapak Ibu. Ini untuk studi kasus berikutnya. Saya screenshotkan dulu. Baik. Baik, ini pertanyaan untuk studi kasusnya berikutnya. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Baik, boleh di screenshot Bapak Ibu. Ini untuk
di studi kasus berikutnya. Silakan Bapak Ibu, mohon maaf saya kirim dulu di grup agar Bapak Ibu sekalian bisa membaca langsung. Foto dokumen. Kalau menurut agama masing-masing aja, Kak. Nggak apa-apa. Saya Kak bisa. Baik, sudah saya kirim Bapak Ibu untuk studi kasusnya, kemudian untuk soalnya juga, pertanyaan pemantik, saya kirim di grup. Oke, Bapak Ibu saya bagi room lagi, breakout room. Timernya nggak usah lama-lama Bapak Ibu, mungkin 5 menit saja. Oke, 3 room. Main oke. Bapak Ibu masih terdengar suara saya? Masih. Siap, Bu. Gambarnya. Oke. Tuh. Bentar Bapak Ibu, mohon maaf, saya ulangi kembali. 3 kelompok, oke. Halo Kak Anda. Silakan dibaca-baca dulu Bapak Ibu sebelum saya bagi break room-nya. Bapak Ibu silakan bergabung lagi di room-nya masing-masing. Sudah saya bagi kelompoknya. Akhir di sana, akhir di akhir di sana, DP, hari 150. Silakan Bapak Ibu bergabung.
Rom 2 kali nggak salah. Halo, cek. Kok di breakout 3 ini nggak ada yang lain ya, Pak? Breakout 3 Makanya maksudnya saya gimana? masuk dari yang link gabung ke kelompok Oh, kita. bentar Pak. Mungkin saya atur lagi aja. Belum selesai Pak diskusinya. Bentar, jadi ada trouble sedikit. Sudah balik di main call semua ya Bapak Ibu ya? 2, 3, 4, oke baik. Saya bagi lagi aja. Pak Misja masih aktif? Coba masuk lagi Bapak Ibu, sudah saya bagi lagi. Apakah bisa?
Tinggal 6 orang Bapak Ibu. Yang lain? Oke. Sudah kembali ke ruang utama semua Bapak Ibu ya? Cek. Bapak Ibu, apakah terdengar suara saya? Ya, saya dengar Pak. Iya, tapi belum semua masuk ini Pak, masih ada 2 orang kayaknya. Ya, baik, sambil menunggu yang lain, 3 Bapak orang. boleh langsung saja untuk menjawab dari pertanyaan tadi. Tadi ke kasus yang keempat Bapak Ibu ya. Apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan seperti itu. Boleh Pak Jupri atau Bu Desti, salah satu aja nggak apa-apa. Karena mengingat waktu kita sangat terbatas seperti itu. Sebenarnya dari kasus ini dilema kita sebagai guru olahraga sih Pak. Sebenarnya ya ada cerita ini. Yang satu Bu Hayati, nah inginnya kita itu tidak terlalu mengharus apa ya? Memaksakan anak-anak untuk berprestasi, berlatih supaya gimana caranya setiap perlombaan menang, karena ini merasa kalau seperti itu. Bentar ya Pak, ada. Baik. Kira-kira dari slide yang saya tayangkan ini Bapak Ibu, ada hubungannya atau tidak dari cerita tadi? Untuk letaknya, kemudian sarannya bagaimana, sangat memadai atau tidak, kemudian pendanaannya dari orang tua dan donatur sangat mendukung, seperti apa? Halo, Pak Jupri? Yang lain mohon jawabannya. Baik, berikutnya, oke, Bapak, saya sampaikan bahwasanya untuk dari cerita tadi, studi kasus, bahwasanya untuk letaknya sangat strategis sekali, ya terletak di daerah perkotaan. Kemudian untuk sarananya, prasarana olahraga sangat memadai, Pak Ibu. Berikutnya, pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Kira-kira kalau dari ketiga poin ini sudah masuk di aset bagian mana, Bapak Ibu? Cek, Bapak Ibu. Halo? Halo? Ya. Apakah masih terdengar, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. Berikutnya di sini ada upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, kemudian wakil satpas, guru komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian keberanian peserta didik menyampaikan pendapat,
kemudian keberanian komite, kemudian menyampaikan kritik, kemudian kebijakan kepala sekolah. Bapak Ibu. Baik, lanjut. Bapak Ibu, perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, kemudian agama atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, kemudian finansial dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran atau mendorong kepemimpinan murid. Kemudian komite bersuara menyampaikan kritik. Berikutnya, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Baik, lanjut Bapak Ibu. Mari merefleksikan bersama di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Berdasarkan diskusi mengenai pemanfaatan sumber daya yang ada, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Baik, strategi apa yang Anda lakukan? Oke, kita lanjut saja. Baik. Baik, di tahap berikutnya yaitu lakukan. Tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Kemudian yang kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Izin Bapak Ibu, apakah terdengar suara saya? Cek. Iya Pak, menyimak. Baik, lanjut saja untuk lanjut ya. Poin kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Yang ketiga, batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Berikutnya, lakukan. Apa saja tugas di tahap lakukan? Baik, yang pertama Bapak Ibu akan mengidentifikasi sebagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Yang kedua, Pak Ibu dapat memilih salah satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada. Dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Next, berikutnya. Oke, ini contoh tabelnya. Terlihat Bapak Ibu? Apakah terlihat? Terlihat Pak. Baik, ini ada asetnya, kemudian pemanfaat aset yang dapat aset dalam belajar PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian keterangannya, ini contohnya. Baik, berikutnya. Oke, Pak Ibu, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, ataupun asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Baik, terima kasih Pak Ibu. Kita sudah di penghujung pertemuan pada hari ini. Mohon maaf, sering kali kita molor sedikit, bukan sedikit ya, lama, ada kurang lebih 30 menit. Mohon maaf untuk beberapa hari ini kita sedikit molor ya Bapak Ibu. Mungkin untuk kedepannya lagi saya lebih teliti lagi untuk melihat waktunya seperti itu. Mungkin di penghujung ini Bapak Ibu ada pertanyaan terkait tugas tadi ataupun yang materi tadi. Tidak ada, cukup. Baik Pak. Tadi itu tugasnya ya, tadi untuk tugasnya itu dikerjakan di modul yang kita buka di LMS ya Pak. Ya, benar Pak. Jadi silakan Bapak Ibu buat di Word atau di Canva sesuai dengan tabel tadi seperti itu. Jadi aset apa saja, ketujuh aset itu kira-kira yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di sekolah untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti itu. Iya ya. Jadi kita buat baru lagi itu tidak bukan
mengerjakan ada seperti LKS di modul itu, karena saya ini belum buka semuanya, jadi kita berarti harus membuat sendiri lah Pak, sepertinya itu seperti tabel disampaikan oleh Pak Adi tadi. Ya, untuk tabel biasanya sudah disediakan kalau di LMS Ya. biasanya. Nanti tinggal Bapak copy link atau download seperti itu. Kalau nggak ada ya Bapak buat tabel seperti itu tadi. Untuk pengumpulannya batasnya kapan Pak? Itu kalau nggak salah tadi berapa ya? Biasanya sebelum untuk materi berikutnya sudah harus selesai seperti itu. Ada due date-nya Pak. Biasanya di due date itu terlihat di LMS. Iya. Ada batasannya di situ. Ketika sudah lewat, mungkin ya bisa ngirim, tapi ada tanda merahnya seperti itu di pojokan. Ya baik Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Baik, Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya. Kita foto bersama sebelum saya tutup. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Boleh gaya yang lain Bapak Ibu? Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya, sudah mengikuti Zoom, Meet, sudah meluangkan waktunya Pak Ibu seperti itu. Mohon maaf jika penyampaian materi kurang maksimal ataupun kurang dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam olahraga. Jaya. Saya. Percaya. Saya stop dulu Bapak Ibu. Izin keluar ya. Keluar.